Pelajaran sore hari ini, kita nggak bahas kitab ini karena kita bosan hari raya kurban ya. Saya mau metik satu pelajaran yang baru saya dapat kemarin. Ilmu baru buat saya meskipun sudah lama. Itu biasanya tiap tahun orang kan peringatan Idul Adha ya, Idul Adha, betul. Korban, keteguhan Ismail alaihissalam, pengorbanan Ismail alaihissalam, ketulusan Ibrahim alaihissalam, dan seterusnya. Saya punya sesuatu yang mungkin sama dengan orang-orang tapi beda. Sama tapi beda tuh gimana? Jadi buat saya, hari raya kurban itu adalah peringatan birrul walidain. Peringatan birrul walidain. Bektinya anak sama orang tua. Bu, diminta nyawanya itu kira-kira enteng atau abot? Abot ya. Kalau yang minta bapak yang gak pernah ketemu setelah 8 tahun. Sekali ketemu ngomong, aku mimpi nyembelih kamu. Itu kira-kira mintanya enteng atau abot? Permintaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan. Kalau jenengan jadi anak, kira-kira jawabannya seperti apa? Gak usah jauh-jauh. Dulu ibu waktu remaja, ditawari Kang Mas saja ditolak kok. Yang mau nikah aku, bukan ibu. Betul kan ya? Kuliah, dipilihkan sama orang tuanya. Yang mau kuliah aku, bukan bapak. Betul ya? Dikasih calon istri, berontak. Dikasih calon suami, berontak. Dikasih perguruan tinggi, berontak. Nabi Ismail alaihissalam nggak dikasih apa-apa, dimintai sesuatu. Apa itu? Bawa sini nyawamu. Nyawamu bawa sini. Anta wa maluka li abik. Sabda Nabi Muhammad SAW, anta, kamu. Kamu itu artinya apa? Sekujur tubuh kita, luar maupun dalam. Jasmani maupun rohani. Li abik, milik orang tuamu. Ya, wa maluka, mal itu harta. Harta itu apa? Yang di luar tubuh kita ini, baik itu uang, baik itu cincin, perhiasan, ya kendaraan, rumah di luar tubuh, itu namanya harta. Jadi semua yang berkaitan dengan diri kita, baik yang melekat secara permanen yaitu tubuh, lahir maupun batin, maupun yang melekatnya itu cuman sementara, ya cuman sementara, yaitu harta, semuanya sabda Nabi Muhammad SAW, li abik, milik orang tuamu. Nabi Ismail alaihissalam diminta sama Allah Ta'ala lewat Nabi Ibrahim alaihissalam. Serahkan itu dirimu untuk orang tuamu. Nurut atau tidak. Judulnya kan yang minta orang tuanya ya. Gak ada kata-kata saya diperintah Allah nyembelih kamu. Gak ada. Ya gak ada kata-kata seperti itu. Jadi anak ini taunya ayahnya diperintah nyembelih. Betul kan ya? Berarti ini permintaan sang ayah diperintah menyembelih. Jawaban anaknya, if'al ma tu'mar, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Santai, ya abati if'al ma tu'mar. Ayah tercinta, tolong laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapati aku dalam kelompok orang-orang yang sabar. Keren abis loh ini. Nyoh. PN. Nyantai. Hasilnya apa? Karena anak ini nurut sama orang tuanya, sama Allah Ta'ala diganti ketika Nabi Ibrahim itu sudah menjalankan perintah, artinya betul-betul disembelih, tapi dibuat leher Nabi Ismail itu seperti ada besinya ya, seperti besi. Setelah dilaksanakan, maka Allah Ta'ala mengganti domba dari surga, disuruh nyembelih. Dan itu disyariatkan ila yaumil qiyamah. Seluruh umat manusia disuruh mengenang baktinya anak kepada orang tua. Dan semua pahalanya itu untuk Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Di sini ada pelajaran, kalau kita mengorbankan apapun untuk orang tua itu gak akan sia-sia.
Ya enggak kan sio? Contoh, Habib Novel masih punya utang 5,7 M, betul? Bener kan? Hutang tanah 5,7 M. Tadi saya telepon teman saya di Batu, karena semalam tokonya sudah tutup. Jadi saya tinggal di Surabaya sebentar, saya telepon teman saya, tolong carikan gabin pesanan ibu saya. Ya pesanan ibu saya, krekes yang tebel tuh, adanya di Batu. Ya berapa? 4 namanya apa tuh ya? Black, 4 black. Nah, 4 black. Ya, Bib, kirim ke mall. Pertemuannya di mall sih. Ya, ketemunya di mall. Saya niat wujudkan hajat ibu saya, betul? Tapi enggak ikhlas saya. Karena saya ada pamrihnya. Ya Allah, saya punya hajat juga. Kalau mewujudkan hajat mukmin biasa, itu diganti 70 hajatnya dikabulkan. Betul kan ya? Apalagi kalau hajat orang tua. Makanya saya niati, hajat saya yang paling dekat 5,7 lunas. Kan begitu? Belum sempat 5,7 lunas, teman saya tanya, berapa ini 4 black? Jawabannya, gratis, Bib. Alhamdulillah, ngirit. Ya, gratis. Kemudian saya buka HP saya, ada WhatsApp masuk dari orang gitu ngomong, Habib, insya Allah nanti kalau anak saya pulang haji, ya saya mau sedekahkan perhiasan saya. Enggak banyak, Bib, kalau nilainya dibanding 5,7 M itu sedikit. Hanya 125 gram emas. Alhamdulillah lumayan gue. Kena di duitno kan ya 70-80 juta masuk insya Allah. Belum sampai Solo blacknya, ya itu sudah kabul. Ya sudah kabul. Loh ya pencairan dari langit kan ya bertahap. Nama glek 5,7 tambahan jeglek nanti. Ya pencairan bertahap. Sudah kabul tapi pencairan bertahap. Nah yakinkah Anda kalau Anda betul-betul itu berkorban untuk orang tua, jadi bukan korban tuh nyembelih kambing itu ya. Nah, kalau nyembelih kambing itu namanya ya korban, udhiyah. Tapi korban yang sebenarnya adalah ketika kita mengorbankan semua untuk orang tua. Yakinkah kalau kita mengorbankan untuk orang tua, tidak akan kemana-mana. Ya langsung balik untuk diri kita sendiri. Fa'in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Makanya hikmah korban sekarang ini, yuk kita jelaskan ke anak-anak kita. Ya, kamu tuh milik bapak ibumu, selesai. Nah, anak bapak ibumu, tidak ada kamu. Ya, tidak ada kamu. Jadi yang paling penting itu kamu jadi orang yang bisa bekti sama orang tua. Yang kedua, saya dapat kalimatnya Mbah Maimun Zubair rahimahullah, kalimat indah. Jadi orang pinter, ya itu bagus. Jadi orang pinter itu bagus. Tapi lebih bagus jadi orang baik. Lebih bagus jadi orang baik. Bil makna ya. Lebih bagus jadi orang baik. Kenapa? Karena meminterkan orang bagus, meminterkan orang baik itu mudah. Memintarkan orang baik itu mudah. Tetapi membaikkan orang pinter itu susah. Membaikkan orang pinter itu susah. Bu Seha ini pinter. Kalau enggak baik, membaikkan Bu Seha susah. Untungnya baik gitu kan ya, alhamdulillah. Jadi enggak perlu dibaikkan. Betul kan ya? Kenapa? Karena kalau orang baik, belum pinter, itu diajari nurut. Namanya baik kok. Setinggo dawuh, gitu kan ya? Enggak ada sombong, enggak ada iri, enggak ada dengki. Tapi kalau orang pinter, diajari keminter. Saya lebih tahu dari kamu. Saya lebih paham. Saya. Ilmunya yang datang. Dan akhir zaman ini, banyak anak yang pinter tapi enggak baik. Atau banyak anak yang pinter tapi belum baik. Sehingga sama orang tuanya berani. Sama orang tuanya bantah. Bahkan dia pakai ilmunya untuk menghajar orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka yuk kita jadikan anak kita baik dan pinter. Baik dan pinter. Seperti Nabi Ismail alaihissalam baik dan pinter. Bukti pinternya apa? Ayahnya umur 10 tahun ini ya. Gak cerita kalau diperintah Allah. Cuman bilang saya mimpi nyembelih
nyembelih kamu. Jawabannya, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Dari mana anak ini tahu kalau itu perintah ya? Itu perintah. Berarti anaknya dari kecil udah paham bapaknya Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, pinternya anak ini, karena ini urusan gak enak, tidak menyebutkan pelakunya Allah. Yang nyuruh Allah, itu gak disebut. Nabi Ibrahim juga gak nyebut, saya disuruh Allah nyembelih kamu. Nabi Ibrahim gak nyebut. Betul ya? Makanya Nabi Ismail juga enggak ngomong begitu. Laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Nabi Ismail enggak ngomong, laksanakan perintah Allah kepadamu. Tidak, Allahnya enggak disebut. Pelajaran penting dari anak kecil umur 10 tahun Nabi Ismail alaihissalam ini adalah, urusan yang enggak enak, jangan sebut-sebut Allah. Kalau yang enak, sebut-sebut Allah. Wa amma bini'amati rabbika fahadith. Terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu, sebut-sebutlah. Kita melanggar. Kalau enak, jarang nyebut. Yang gak enak, nyebut. Ya Allah, ujian apa lagi ini, sandal hilang. Betul kan? Ya Allah, ujian apa lagi yang kau berikan kepadaku? Ya, ini semua ujian dari Allah. Saya lagi diuji sama Allah. Ya, saya diberi musibah sama Allah. Jadi yang gak enak, kita sebut-sebut Allah. Mudah-mudahan kita bisa nyebut-nyebut yang enak. Karena yang enak terlampau banyak. Kalau mulai sekarang kita rajin nyebut, maka insya Allah nggak akan sempat yang nggak enak. Semoga berkah manfaat. Kurang lebih